Saya sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan Satreskrim saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Berdasarkan laporan polisi nomor 310 8 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggalnya 22 Agustus 2025 terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Terkait perkara tersebut, Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tertanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Mungkin itu, rekan-rekan. Laporan kerugian mungkin berapa, Pak? Jadi laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan, rekan-rekan. Nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. RSO sendiri sudah diperiksa atau gimana, Pak? RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kapan, Pak? Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Pak, itu kronologi dugaan penipuannya seperti apa sih, Pak? Jadi sekilas saya sampaikan kronologisnya bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan. Bapak ini katanya ada 2 laporan, Pak, ya? Yang satu nominalnya 1 miliar, yang satu 3,5 miliar. Yang saya pegang satu laporan ini. Satu laporan yang nilainya? Nanti ini bagian dari materi penyidikan ya. Nanti pada akhirnya rekan-rekan akan disampaikan. Mungkin bisnis yang diiming-imingin RSO ke si korban sendiri apa, Pak? Yang diiming kan jelas ada kesepakatan. Bisnisnya mungkin apa? Itu apa, Pak? Di bidang makanan Iya. atau apa? Jadi di bidang jual beli produk. Ya. Yang dari materi penyidikannya nanti pada akan kita sampaikan. RSO ini betul Ruben Onsu, Pak? Kira-kira demikian. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sudah melayangkan juga surat penyangkalan ke imigrasi dengan adanya penetapan Oh, tersangka? belum sampai sejauh itu. Ya, Tapi pelapornya dari kalangan selebritis juga, Pak? Atau mungkin dari pengusaha atau seperti apa? bukan. Inisial pelapor, Pak? Pelapornya P inisialnya. Ini laporannya udah dari kapan sih, Pak?
tadi kan sudah saya sampaikan. Saya telat, Pak. Ya. Telat, Pak. Dikit, Pak. Oke ya, demikian. Tadi awal tadi ada. Oke. Aduhai bohai, berita apa lagi ini? Ruben Onsu jadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Awalnya gue nggak percaya berita ini nih, tapi setelah gue telusuri, ini salah satu buktinya nih. Emang ya kalau badai sudah menerpa itu nggak tahu ampun, nggak bisa minta ampun. Isu keluarga belum selesai, sekarang dijadikan tersangka penggelapan dana. Menarik. Di sisi lain, kita memang empati apa yang terjadi di keluarga Ruben Onsu. Tapi kalau seandainya kesalahan ini benar dan dia melakukan penipuan, mau bilang apa? Mau bela bagaimana lagi? Pasti ada yang senang dan ada juga yang gak senang. Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Kita bahas di kolom komentar. Oke, dengan nih yang baru-baru ini, baru banget beritanya dari Polres Jakarta Selatan. Oh iya? Menyebut bahwa RSO menjadi tersangka atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Nah, kalau yang itu kan saya baru saja mendengar juga. Jadi kalau saya mau berkomentar terlalu banyak itu saya nggak bisa juga, karena kan saya juga nggak begitu tahu masalah itu. Tetapi kendati pun apapun yang terjadi, saya berharap Ruben tetap bisa melewati semuanya, begitu kan? Dan juga ini kan masih, kalau sesuai ya dengan berita itu, tersangka gitu kan, masih tersangka, disangka, menyangka, kan itu belum inkrah, belum sesuatu hal bahwa kebenaran bahwa dia itu merupakan kesalahan. Jadi kalau saya secara pribadi saya tunggu dari pihak Ruben, mungkin dari pengacaranya, tapi di sini saya mendoakan apapun permasalahan yang Ruben hadapi, dia sanggup melewati semua dengan baik gitu. Nggak habis lagi berantem. Adit sebagai guru lah. Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarga. Nah, bayangin, bagaimana kita ngasih uang 225 juta sebulan, belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi, kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik, kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru kan. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya. Tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasif. Terkait masalah ini, Farid sangat mengenal Ruben. Ada masalah tidak akan berhenti membuat Ruben tetap ditegakkan bahwa ya udah kasus ini ya udah tetap di Ruben, bahwa akan menghadapi semua tidak lagi apa-apa. Iya pasti. Ruben itu masih punya banyak aset gitu. Kalaupun dia punya pinjaman itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul. Kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya. Bertahun-tahun dia harus menabung itu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya, dan kemudian juga biaya hidup anak yang besar banget itu. Jadi ya itu tadi Ruben berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang lain. Adit, Ruben bukan orang yang sekali bertanggung jawab, Ruben orang yang bertanggung jawab banget. Di kasus ini tadi yakin nggak sebenarnya semua tentu saja dengan baik? Oh iya, sangat yakin. Sangat yakin, ini hanya perlu waktu. Kalau memang Ruben punya pinjaman, itu hanya masalah bagaimana segera nih aset-asetnya Ruben itu dijual, ya. Kemudian dia mengatasi, dan satu hal lagi yang seperti saya sampaikan lagi, begitu ini selesai, apakah Ruben benar akan mundurkan diri dari entertain, lalu kemudian dia ingin benar-benar memberi ruang bagi dirinya sendiri, ya, seperti yang dia impikan. Dia ingin tinggal di Madinah dan lain sebagainya, belajar agama lebih dalam sampai dia betul-betul mendapatkan kesehatan mentalnya, dan kemudian dia mungkin balik lagi ke dunia entertain, kita nggak tahu. Tapi memang saat ini Ruben butuh space, butuh waktu, dan perlu berbagai macam tindakan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalannya, termasuk yang tadi bilang, ya, apakah memang Ruben sekarang menjadi
tersangka karena pinjamannya dan lain sebagainya, itu butuh waktu untuk kemudian satu persatu menyelesaikan. Ruben Onsu dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan dalam kasus penipuan. Banyak netizen masyarakat yang mengatakan seolah-olah Ruben ini bersalah, seolah-olah Ruben ini melakukan penipuan. Di dalam hukum pidana ada yang namanya praduga tak bersalah. Artinya seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka, misalnya oleh kepolisian, belum dapat atau belum bisa dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Jadi sebelum adanya putusan pengadilan, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu melakukan tindak pidana.